Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu alaihi assalatu wassalam, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allahu wa iyyakum minan nar. Amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, rasa syukur kita hendaklah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada pada dunia ini. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Tentunya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini tidak lain memiliki hikmah yang sangat besar, termasuk hikmah penciptaan manusia. Oleh karenanya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita memanjatkan rasa syukur kita dan memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian wahai manusia bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Wala in kafartum, sebaliknya jika kita kufur kepada Allah, jika kita ingkar kepada Allah, jika kita tidak mau mengakui nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita dengan azab yang sangat pedih. Naam. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemudian marilah kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab beliaulah kaum muslimin yang Allah rahmati, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan jalan yang lurus, kita mendapatkan petunjuk untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan namun Allah juga melakukan. Allah kata dalam dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Naam, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Nabi Muhammad SAW, begitupun malaikatnya bersalawat atas Nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi SAW. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat atas Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benar salawat. Satu ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, namun Allah Subhanahu wa taala pula melakukannya. Ini menunjukkan salawat kepada Nabi SAW adalah perkara yang sangat agung, yang mana bagi orang yang bersalawat atas beliau akan mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat atas aku, atas Nabi Muhammad SAW dengan satu salawat saja, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atas orang tersebut dengan 10 kali salawat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan dengan satu salawat yang kita berikan oleh kepada Nabi SAW
ya Allah akan berikan 10 kebaikan kepada kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini salah satu keutamaan. Maka hendaklah seorang muslim, wahai kaum muslimin Allah SWT rahmati, jangan pelit-pelit ya untuk berselawat atas Nabi SAW. Karena syafaatnya sangat kita harapkan di hari akhirat, di saat dimana harta dan anak kita tidak bisa menolong kita, di saat dimana ya semua orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Maka pada saat itu syafaat Nabi SAW kaum muslimin yang Allah rahmati, itulah yang kita harapkan. Nah, sebagaimana Allah tegaskan yang memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya harta dan anak kita tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Allah tegaskan, yauma la yanfa'u malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Hari di mana ya pada saat itu harta dan anak kita ya tidak akan bisa bermanfaat sedikit pun. Ya, tidak bisa bermanfaat sedikit pun kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang tunduk, dengan hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tentunya kita hidup di alam dunia ini ya tidak semata-mata hanya untuk al-aklu wasyurb. Tidak semata-mata hanya untuk makan dan minum, tidak semata-mata hanya untuk bersenang-senang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam dunia ini melainkan membawa satu misi yang sangat agung. Apa wahai kaum muslimin? Yaitu qiyamuna bi ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan kita apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan segala sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah. Inilah tujuan penciptaan manusia. Apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sarana makan dan minum adalah wasilah untuk mempermudah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan pula untuk makan dan minum sekedarnya seperti hewan, tidak. Akan tetapi kita hidup di dunia ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan fasilitas yang sangat banyak ya di alam dunia ini agar apa? Agar manusia ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tujuan penciptaan manusia ya, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, ketika seseorang kaum muslim yang Allah rahmati diperintahkan untuk menyembah Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka manusia ya, jin dan manusia ya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita diperintahkan ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan pula untuk meninggalkan apa yang menjadi pertentangan. Yaitu pertentangan dari mana? Pertentangan dari tauhid, yaitu kita meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari kita hidup, tujuan dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan meninggalkan semua peribadatan selainnya. Oleh karena itu pada pembukaan yang pertama ini ya, halaqah yang pertama ini, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang sangat agung ya, yang bernama Kitab Al-Kabair. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sangat bagus bagi kita ya, sangat bagus bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, agar kita tidak terjatuh dalam perkara tersebut dan agar kita bisa merealisasikan ya, agar kita bisa menjalankan bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, kitab ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya, agar kita tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, kita masuk pada bab yang pertama, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bab yang pertama adalah bab yang sangat agung, yang dimana wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Agar apa kaum muslimin? Agar amalan kita, salat kita, puasa kita, zakat kita tidak batal dengan satu perkara
jika kita lakukan maka terhapuslah semua amalannya. Apa itu kaum muslimin? Yaitu asyirku billah. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, perbuatan musyrik, perbuatan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan semua amalannya. Ini konsekuensi dari peribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa kaum muslimin? Bahwasanya kita tidak boleh berbuat sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, artinya kita menafikan semua sesembahan, semua ma'bud ghairullah, siwallah. Kita menafikan semua ma'bud sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ilallah. Wa kita isbat, menetapkan, dan kita menetapkan sesembahannya, hak disembahannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaklah kita mengetahui ya lawan dari tauhid tersebut, yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab yang pertama dari kitab Al-Kabair, yaitu yang berarti kitab dosa-dosa besar, membahas tentang semua perkara-perkara yang bersifat dosa besar agar kaum muslimin tidak terjatuh di dalamnya, agar kaum muslimin bisa memurnikan dan merealisasikan ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Kata Syekh rahimahullahu taala, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, asyirku billah. Fa akbarul kabair huwa asyirku billah wa huwa nau'ani. Ahaduhuma an taj'alallaha niddan wa ta'budu ghairuhu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabin aw syabhin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dhalik. Wa hadha huwa syirkul akbar alladzi dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Syekh rahimahullahu taala, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dosa besar yang pertama yang akan membatalkan keislaman kita adalah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa akbarul kabair, dan syirik itu adalah dosa yang teramat besar, sebesar-besar dosa ya. Musyrik kepada Allah adalah sebesar-besar dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Wa huwa nau'ani, kata Syekh, dan syirik besar itu terbagi menjadi dua ya. Ahaduhuma, salah satunya adalah antaj'alallaha niddan, engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Kau menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'budu ghairuh, dan kau menyembah selain Allah. Ketika Allah mengatakan sembahlah Allah, engkau menyembah Allah, namun kau juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Min hajarin, yaitu engkau menyembah batu, apalagi menyembah syajarin, menyembah pepohonan, menyembah syamsin, matahari ya, au qamar, bulan ya, au nabi, atau menyembah nabi, au syekh, atau menyembah seorang ulama ya, au najmin, atau menyembah sebuah bintang, au malak, au ghairi, atau menyembah seorang raja, dan yang semisal dari itu semua. Wa hadza wa syirkul akbar. Kapan seorang itu melakukan hal tersebut, itulah dinamakan syirik besar. Bagaimana pelakunya? Keluar dari Islam, batal keislamannya, dan dia dianggap kafir. Naudzubillahi min dzalik. Tsumma naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji tersebut, dari perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini mana ketika seorang kaum muslim yang Allah rahmati, sesekali dia melakukan perbuatan tersebut ya, maka kafirlah orang tersebut, keluarlah orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Sebagaimana kata Syekh rahimahullah taala menyebutkan dalam firman Al-Qur'an, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Syekh, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar kemusyrikan kepada Allah tidak akan pernah Allah ampuni. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru, tidak pernah mengampuni, tidak pernah memaafkan, an yushraka bihi, orang yang berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada itu. Apa? Dosa-dosa yang selain musyrik, Allah ampuni jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Naam. Kemudian dalam surat lain Allah berfirman, inna syirka ladzulmul adzim. Dalam surat Luqman Allah juga berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu, kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat akbar, kezaliman yang sangat agung, kezaliman yang sangat besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kezaliman? Karena di situ kemusyrikan tersebut adalah bentuk penyerupaan
bentuk persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, yang dimaksud adalah agar kita bersyukur kepadanya, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah mereka sebagian dari manusia memalingkan kenikmatan tersebut dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan inna syirka ladzulmul adzim. Oleh karenanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat agung. Ya, karena orangnya, pelakunya ya telah memalingkan apa yang menjadi hak Allah, mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama dan itu kaum muslimin Allah rahmati, Allah berikan rezeki buat dia, Allah berikan jodoh, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Namun mereka memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk kebobrokan ya orang yang berbuat kesyirikan. Batal semua amalannya dan terhapus semua amalannya. Bahkan dia termasuk orang yang zalim di atas kezaliman, lebih zalim daripada pemakan riba, lebih zalim daripada berbuat zina. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam Al-Qur'an apa? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kemudian pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, tidak hanya dia berbuat zalim. Orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak hanya dia berbuat zalim kepada Allah, melainkan apa? Ketika dia telah berbuat syirik kepada Allah dan berbuat zalim kepada Allah, maka akan batal amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah wa ma'wahumun nar. Ya, siapa saja ya, saya, Anda, siapapun orang yang berbuat sekutu kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Naudzubillah. Kaum muslimin, ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah, batal amalnya dan Allah haramkan baginya surga. Artinya apa? Selamanya orang tersebut di atas kekafiran dan selamanya orang tersebut berada dalam neraka jahanam. Wal yaudzubillah. Tempat kembalinya hanya neraka jahanam bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman asyraka billah, kata Syekh, summa mata musyrikan fa min ashabil nar qat'an. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fa min ashabil jannah wa in udziba binnar. Naam, sebagaimana kata Syekh rahimallahu taala, barang siapa yang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, summa mata musyrikan, kemudian dia mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat kepada Allah, menyembah selain Allah, mendatangi dukun, ya percaya jimat, mendatangi jin roh kidul, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk jin, setan, pohon dan sebagainya, kemudian mata ala dzalik, dia mati di atas keyakinan tersebut, mati di atas kemusyrikan tersebut, fahuwa min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni neraka qat'an, pasti termasuk menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Sebagaimana kata Syekh rahimahullah, anna man amana, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian dia meninggal di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa min ashabil jannah, maka dia termasuk orang-orang penduduk surga. Wa in udzim, walaupun sebelum dia masuk surga dia diazab dulu. Kenapa diazab? Diazab disebabkan oleh dosa yang dia perbuat selain dosa syirik. Nah, inilah salah satu bentuk ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memperingati kita dari lawan yang dari mana? Lawan dari tauhid tersebut, agar kita menjauhi kemusyrikan tersebut. Dan di sini pula ada bentuk keutamaan ahli tauhid, di mana seseorang ketika berbuat dosa selain dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala masih bisa ampuni tahta masyiatillah, namun di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam hadis lain kata Syekh rahimallahu taala, ofisai anna Rasulullah sallallahu qala, alla unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Al-isyrak billah wa uququl walidain. Wa kana muttakan fajalasa faqala alla wa qawlu zur. Ala wa syahadu zur. Famazala yukarruha hatta qulna la tasakat. La sakat. Naam. Kata Syekh rahimahullah al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam hadis lain yang menunjukkan bahwasanya ya kemusyrikan adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala benci dan dosanya sangat-sangat besar, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku kabarkan kepada kalian sebesar-besar dosa. Ya, sebesar Rasulullah SAW mengatakan 3 kali, sebesar-besar dosa, ya. Qalu, lalu para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, tentu wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah. Berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang pertama. Yang kedua apa? Uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Setelah dia berbuat musyrik, ya, yang menunjukkan itu dosa besar pertama, yang kedua uququl walidain. Durhaka sama orang tua, durhaka kepada orang tua. Nauzubillah. Kemudian ketiga apa? Kemudian beliau fajalasa muttaqi meluruskan sandaran duduknya. Awalnya beliau duduk bersandar, kemudian beliau duduk dengan lurus, lalu mengatakan yang selanjutnya Allah wa qaulu. Ketahuilah selanjutnya adalah qaul zur, ucapan zur, ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, ucapan yang dusta, ya. Wa syahad, dan persaksian yang dusta, persaksian palsu. Nah, ini adalah semua bentuk dosa-dosa yang paling besar, yaitu syirik billah, ya, berbuat sekutu kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, dan bersaksi dengan saksi yang palsu, saksi yang dusta. Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, wahai kaum muslimin, agar kita menjauhi dosa-dosa tersebut, yaitu dosa-dosa kemusyrikan dan dosa-dosa yang lain, kata Nabi SAW, istanibu as-saba al-mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah al-isyraku billah, berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, wahai kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hendaklah kita senantiasa teguh dengan agama ini, ya, senantiasa teguh di atas pertauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, tidak menyembelih untuk setan, tidak menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, tidak menyembelih untuk pohon dan selainnya. Karena perbuatan tersebut jika kita lakukan, maka akan batal semua amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, maka akan batal semua amalanmu, dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya, dan kita termasuk orang yang masuk neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berbuat sekutu kepadanya. Kaum muslim yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hendaklah kita mewanti-wanti diri kita, mewasiati diri kita agar kita tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, perkara-perkara kemusyrikan yang dengannya kita mati dan kekufuran. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, dan kita akhiri ta'lim kita, dakwah kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.